Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kedua mata kuliah komunikasi efektif. Baiklah, sekarang kita akan membahas komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi ini sangat erat kaitannya dengan tenaga kesehatan. Karena apa? Karena kita itu perlu mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi karena kita akan mencari tahu data tentang pasien ya, di mana dengan berkomunikasi efektif itu kita bisa mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari pasien. Oke, di sini ya, jadi dalam melakukan komunikasi efektif kita juga harus menyesuaikan dengan jadwal pasien, waktunya yang jelas. Jadi jangan sampai kita itu tiba-tiba datang ke pasien terus, Ibu saya akan bertanya-tanya dengan Ibu, misalnya seperti itu ya, tanpa ada prolognya terlebih dahulu. Jadi biasanya kalau kita memang akan mengadakan komunikasi untuk menggali informasi, sebelumnya itu kita sudah kontrak waktu. Ya, misalnya pada saat sekarang kita ke pasien kita kontrak waktu. Besok saya perawat siapa akan berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan penyakit Ibu. Apakah Ibu bisa waktunya kapan? Jadi kita serahkan ke pasiennya. Terus kalau sudah ada kontrak waktu, besoknya kita ingatkan lagi, kemarin kita sudah kontrak waktu ya Bu, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu. Nah, jadi kita tidak bisa langsung tiba-tiba ya, karena biasanya akan beda validasi datanya ketika kita sudah melakukan kontrak waktu terlebih dahulu dengan yang belum. Oke. Next, di sini, nah, ada banyak sekali hambatan komunikasi ya. Bisa itu dari orang yang memberikan informasi, bisa juga dari yang menerima informasinya, bisa juga dari bahasa dalam komunikasinya. Sehingga memang di sini ya, jadi komunikasi efektif itu bisa terwujud apabila terjadi kesamaan pemahaman. Jadi kita harus memahami dulu. Misalnya mau berkomunikasi ke pasien, kita harus baca dulu nih rekam mediknya. Pasiennya misalnya pendidikannya seperti apa, terus suku bangsanya seperti apa, supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti itu. Dan biasanya kalaupun memang memungkinkan ada anggota keluarganya juga. Jadi misalnya si pasiennya itu tidak terlalu mengerti apa yang kita bicarakan, ada anggota keluarganya yang bisa membantu seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali hambatan yang dapat terjadi. Nah, di sini mungkin di pertemuan pertama sudah disinggung ya, bahwa komunikasi ada 4 komponen dalam berkomunikasi, yaitu pengirim. Pengirim itu berarti orang yang memberikan informasi. Contoh misalnya Ibu sekarang memberikan informasi, berarti Ibu sebagai pengirim gitu ya. Terus pendengar itu berarti orang yang diberitahukan informasinya, misalnya kalian gitu ya, mendengarkan materi hari ini. Nah, terus isi atau pesan itu berarti misalnya Ibu hari ini menjelaskan tentang komunikasi efektif tadi ya, berarti isi atau pesannya adalah materi tersebut. Nah, medianya berupa PowerPoint, terus dengan video misalnya seperti itu ya. Jadi ada 4 komponen ini yang bisa termasuk ke komunikasi persuasif. Nah, di sini ya membangun keterampilan dan memang harus ada keterampilannya ya, walaupun kita mengatakan bahwa komunikasi itu hal yang sehari-hari bisa kita lakukan dan memang selalu kita lakukan, tetapi ada keterampilan khusus untuk kita latih cara berkomunikasi agar bisa mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Nah, di sini bisa kalian baca ya, meningkatkan komunikasinya dengan cara seperti apa. Nah, kita lihat ya. Jadi pesan atau cara berkomunikasi itu bisa secara verbal dan non-verbal. Nah, kalau verbal sendiri berarti kan yang sering kita lakukan ya, atau sekarang nih, itu sedang melakukan
komunikasi verbal karena ibu berbicara langsung gitu ya, jadi kalian juga bisa menangkap apa yang ibu sampaikan. Nah, tetapi ada juga pesan-pesan yang berupa nonverbal. Nah, sebenarnya pesan nonverbal ini bisa sangat mempengaruhi hasil dari cara kita berkomunikasi. Ya, contohnya, misalnya pasiennya ini sedang bercerita nih, bercerita terus karena kita itu sedang sibuk, tapi kita tidak enak menyela pasien, kita merubah posisi, misalnya dari yang posisinya terlihat antusias, terus kita menyender misalnya ya, langsung menyender ke tempat duduk. Nah, itu juga bisa memberikan kesan bahwa kemungkinan nih orang yang mendengar itu sudah mulai bosan. Atau misalnya kita tiba-tiba dengan gerakan yang tidak kita sadari, kita misalnya garuk-garuk gitu ya, terus memegang bolpen, kita memainkan bolpen, itu juga tanda bahwa mungkin si penerima pesan ini sudah mulai bosan, seperti itu. Nah, di sini verbal bisa langsung disampaikan ya. Nah, ini untuk komunikasi nonverbal. Biasanya memang yang bisa isyarat misalnya kan, terus gerakan tubuh, intonasi suara, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, kita lihat di, nah ini komunikasinya. Nonverbal, contohnya adalah kinesik. Nah, jadi di sini yang tadi yang Ibu sebutkan bahwa ini dengan gerakan tubuh. Nah, biasanya ini adalah gerakan-gerakan yang tidak kita sadari ya, yang tidak kita sadari yang bisa menimbulkan bahwa ini isyarat gitu ya, isyarat untuk menyampaikan sesuatu tapi tidak terucapkan. Seperti itu ya. Misalnya kita tiba-tiba pada saat ada orang yang berbicara, kita menggerutkan dahi misalnya ya. Kalau menggerutkan dahi itu berarti mungkin kita itu tidak paham apa yang disampaikan, atau kita tidak sependapat dengan yang disampaikan. Nah, ini contoh komunikasi verbalnya. Non-verbal ya. Terus gerakan mata. Gerakan mata kalau misalnya kita menatap saja, mungkin kita memberikan isyarat bahwa kurang nyaman dengan pertanyaan yang dilontarkan mungkin ya. Terus misalnya kita lihat matanya seperti terharu, sedih, mungkin dia berbicaranya memang berbicara yang ingin menyampaikan sesuatu yang menurut pasiennya itu sangat sedih, seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat, makanya sebagai tenaga kesehatan kalian itu harus peka. Pekanya itu berarti kita bisa membaca body language dari si pasiennya. Nah, touching atau sentuhan. Ada beberapa touching. Jadi kita itu harus touching juga harus di saat yang tepat. Contoh misalnya pasiennya sedang menceritakan hal-hal yang membuat dia itu sedih. Nah, kita cukup dengan memberikan sentuhan misalnya ya, kita pegang tanpa kita berbicara, misalnya si pasien itu tahu bahwa kita itu berusaha menenangkan, nah, gitu ya. Tapi touching juga harus pada saat-saat yang tepat, karena kalau sudah masuk ke tahapan touching, biasanya kita itu sudah ada chemistry ya, BHSP-nya itu sudah terjalin. BHSP itu bina hubungan saling percaya. Tapi kalau misalnya kita belum ada chemistry, terus tiba-tiba touching, otomatis biasanya si pasiennya itu akan menolak dengan cara misalnya menarik tubuhnya lebih jauh. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga hal-hal yang lain. Jadi ini si komunikatornya itu bisa menangkap bahwa komunikannya itu ingin berbicara apa. Jadi dengan isyarat-isyarat. Oke, diam juga itu merupakan isyarat ya. Dari postur tubuh yang tadi Ibu jelaskan, kalau misalnya postur tubuhnya sudah mulai bersandar, itu mungkin sudah mulai bosan atau sudah mulai ingin istirahat si pasiennya. Jadi kita harus mengakhiri pertemuan. Seperti itu. Warna juga ya, ini juga memberikan arti bunyi ya. Tapi kalau pasiennya memang dengan gangguan pendengaran, memang kita harus mengeraskan suara. Makanya ini harus kita baca dulu rekam medis pasiennya ya, riwayat pasiennya. Bau dan lain-lain.
Oke, itu saja. Nanti bisa kalian baca. Ibu akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.